بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة والإمام الكتاب الإمام الجامع الشيخ محمد بن قاسم الوزير والإمام العلامة أحمد بن حسين والإمام العلامة محمد بن يوسف ولمشينا الذي تقول في مقبرة الشراكر والذي تقول في مقبرة بدبة عبد المجيد الشجادي وكعبد المربوزية الشجادي وكعبد الحميد الشجادي حسن عبد الحميد وكعبد عبد الحميد الغزائي وعبد الحميد وكعبد الرحمن بن زيد وكعبد القادر بن عبد بن زيد وكعبد شريف عبد الله وكجبريل بن مستهى وكشريف بن نعمة dan guru-guru kita dimanapun berada yang telah kita pernah menimba ilmu kepada mereka, usul-usuli wa guru-guru yang Allah Ta'ala yahmina bi hayatihim wa yubiduna li madadihim wa yubana bi rukadihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumi fi din dunia wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan para jemaah yang hadir ataupun yang menyimak dari manapun saja berada, para pengurus musala, muttaqin, para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya yang hadir khususnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan kesehatan lahiran wa batinan. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah berikan solusi setiap kesulitan-kesulitannya. Allah berikan kemudahan untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Keluarganya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pekerjaannya semoga menjadi pekerjaan yang baik, yang ketika mendapatkan sesuatu di dalamnya semoga bisa menjadi rezeki yang halal, thayyibah. Anak-anak kita, istri kita semoga dijadikan yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah tanggung biaya pendidikan mereka sehingga mereka bisa meraih cita-citanya. Allah tunjukkan mereka dalam ridha-Nya dimanapun mereka berada, selalu dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita kalau dipanggil ada Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Bijai Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hadirnya panjenengan malam hari ini, menyimaknya panjenengan malam hari ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala
ونفعنا بعلومه وعمدنا الأسرار بكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun riba, tentang riba. Riba ini yang sering didengar di televisi, YouTube, TikTok. Riba. Minimal kita belajar malam ini adalah dasar-dasar dari riba itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir riba, faslun riba. Pasal menjelaskan faslun fir riba. Pasal menjelaskan tentang riba. Riba itu dengan alif maksurah. Riba, ba setelah ba itu kan ada alif. Alifnya disebut dengan alif maksurah. Alif kan ada alif mamdudah, ada alif maksurah. Biasanya alif maksurah itu memang setelah sebelum alif itu fathah, sehingga disebut dengan alif maksurah. Secara bahasa bermakna az-ziyadah, bertambah. Karena di dalam bahasa Arab itu biasanya ada yang dikaji dari segi bahasanya. Kalau dari segi bahasanya itu semua, mulai dulu sebelum Islam sampai sekarang itu dikaji dari segi bahasa. Tapi kalau yang dipakai oleh syariat bukan yang bahasanya, tapi yang dikaji oleh syariat oleh syariat ini adalah secara istilahnya, definisi secara istilah, definisi secara syariat. Kalau tadi itu hanya definisi sebab dipandang dari sudut bahasa saja. Jadi riba itu az-ziyadah artinya bertambah. Apa saja yang bernilai bertambah ya riba. Secara bahasa az-ziyadah dan secara syariat adalah muqabalatu iwadin bi akhar majhul at-tamasuli fi mi'yar asy-syar'i halat al-'aqd aw ma ta'khir fil iwadain aw ahadihima. Saling menerima suatu benda. Nah, ini kalau dari segi bahasanya, dari segi syariatnya, saling menerima suatu benda dengan benda lain yang tidak diketahui padanannya, kesamaannya dengan ukuran syariat. Maksudnya ukuran syariat itu dengan timbangan syariat, dengan takaran syariat. Ketika akad, jadi yang disebut dengan riba itu saling menerima suatu benda dengan benda yang lain, tidak diketahui kesamaannya di dalam ukuran syariat ketika akad, atau beserta mengakhirkan di dalam saling menerima benda, di dalam saling menerima dua benda atau salah satu benda tersebut. Jadi ini definisinya. Jadi yang disebut dengan riba itu saling menerima, saling tukar menukar barang satu dengan barang yang lain, tapi kita tidak mengetahui padanannya, kesamaan benda itu di dalam ukuran syariat, di dalam timbangan syariat. Apakah 1 kilo sama-sama 1 kilo? Apakah 2 kilo atau sama-sama 2 kilo atau tidak? Nah, itu kan timbangannya. Kalau kita tahu ya berarti bukan riba. Ini yang riba ini akan menjadi potensi riba itu ketika kita tidak tahu takaran di dalam benda yang akan kita transaksikan. Tahunya kapan? Halatal aqdi, ketika melaksanakan transaksi, ketika melaksanakan akad.
Jadi ketika akad harus tahu yang dijual berapa ukurannya, yang kita beli berapa ukurannya, yang kan kita barter itu jenengan akan terima, saya akan terima, harus tahu padalannya. Au matakhiri fi awadaini, atau tahu ukurannya tapi ternyata mengakhirkan salah satunya. Punya satunya diserahkan tapi satunya nggak mau menyerahkan. Walaupun ukurannya sama, sepadan, tapi ada tempo yang jeda, ternyata tidak disertakan sekaligus kontan pada saat itu, maka akan termasuk potensi riba. Tidak saling menerima keduanya, atau salah satunya saja yang tidak menerima. Jenengan saya nuker jagung, jenengan jagung kuning, ini jagung hitam, ditukar, transaksi tukar menukar, jelas ukurannya, tapi tidak menerima satu sama lain pada saat akad. Itu nanti akan potensi terjadi riba. Atau hanya jagung yang kuning saja yang diserahkan, jagung yang hitam, ada ya jagung hitam, anggap saja ada. Berarti yang beras ya, beras ungu dan beras putihnya. Oh, beras merah, ada beras merah. Asal dari keharaman riba itu begini Pak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Taqrirus Sadidah, karena memang saya dalam bab riba ini memegang 3 kitab. Yang di sini adalah Taqrirus Sadidah, ini Fiqhul Wadih, ini Fathul Qarib. Jadi kita itu usaha untuk sesuai dengan apa yang Allah ridhoi ini tidak cukup 1 kitab. Memang butuh beberapa sumber sarah daripada kita menjelaskan bab per bab yang kita kaji ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli, akan tetapi Allah mengharamkan riba. Juga di dalam ayat yang lain disebutkan, fa'illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kalau sudah tidak suka kepada sesuatu, beliau Allah ini suka menantang pada orang-orang yang tidak beriman, pada orang yang tidak mengikuti ajaran syariatnya. Wa daru ma baqiya minar riba, kata Allah. Tinggalkanlah sesuatu yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Yang ada di dalam diri kalian riba itu tinggalkan. Soalnya riba ini kan satu sama lain berbeda-beda Pak. Contoh, perihal kita bangunan saja, rumah, transaksi dengan bank itu berbeda-beda Pak. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kalau ada waktu kita bahas. Disuruh tinggalkan sesuatu yang ada potensi riba di dalam diri kita. Dari mana kita tahu ada potensi riba? Nanti kita akan mengkaji pembagian riba, apa saja yang masuk pada konteks-konteks riba. Nanti kita akan mengkaji kitab takribnya itu. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa melaksanakan, fa'danu biharbin minallahi wa rusuli, maka umumkanlah perang. Wah, ini kalau perang dengan Allah kan gimana Pak? Ini kecaman Allah, ngajak perang Allah bagi orang yang tidak bisa meninggalkan riba. Wa intubtum, jika kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka kamu berhak atas pokok hartamu. La tadlimuna wa la tudlamun, janganlah kamu tidak berbuat zalim
La tadlimuna, kalian tidak berbuat zalim, wa la tudlamun, dan tidak dizalimi. Artinya janganlah engkau membuat kerugian, kamu tidak membuat kerugian, dan kamu tidak dirugikan. Karena sejatinya di dalam Islam itu Pak, memikirkan dua belah pihak, pihak yang membeli dan pihak yang menjual, pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi, pihak yang butuh barang dengan yang punya barang. Itu yang dipikirkan oleh Islam. Jangan sampai salah satu dari mereka ada kerugian. Wa ahdihimur riba, dan karena mereka menjalankan riba, wa qad nuhu anhu, padahal sungguh mereka telah dilarang dari riba tersebut. Wa aklihim amwalan nas, dan karena mereka memakan harta orang lain, manusia lain, bil batil, dengan cara batil, dengan cara yang tidak sah. Wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima, kami sediakan, kata Allah, bagi orang-orang yang kafir, minhum, dari mereka, adaban alima, adab yang sangat pedih. Ini janji Allah, janji Allah. Ia nggak percaya kepada firman Allah, yang murtad. Ya, semoga kita ada Allah di dalam kesulitannya, Allah masih terus diberikan kemudahan, selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang berada di dalam riba itu, Al-Quran mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masjid, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'ur riba bai'u mislan riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Orang yang memakan riba itu, mereka tidak dapat berdiri kecuali berdirinya mereka itu sebagaimana telah dirasuki oleh setan-setan. Makanya kemudian di dalam kitab Taqrirus Sadidah dikatakan, di dalam dosa besar bagi orang, min akbaril kabair, dari dosa besarnya dosa bagi orang yang melaksanakan ribawi. Ya, kalau kita masih sekarang tidak bisa bertaubat daripada itu karena kondisi kan berbeda-beda. Jangan pernah berputus harapan kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Di dalam hadisnya Rasulullah, di dalam kitab, di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, antum tukhtibuna bil-laili wan-nahar, adapun kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam, fastaghfiruni astaghfir lakum, meminta ampunlah kepadaku maka aku akan ampuni kalian. Hari ini kita belum bisa bertaubat dari hal-hal yang ribawi, tapi jangan sampai kita berputus harapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah mengatakan, alamatul i'timadi ala al-amal nuqsan raja' inda wujudiz zalal. Tanda-tanda kita terlalu
menyandarkan diri kita kepada amal itu ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, seakan-akan kita tidak ada harapan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin pelaksana ribawi hari ini, tapi jangan pernah merasa diri kalian itu tidak diperhatikan oleh Allah. Harus selalu ada pengharapan, ya Allah, hari ini mungkin saya masih berdosa, Engkau yang memiliki rahmat. Sesungguhnya diriku ini tidak pernah mengandalkan amalku, saya selalu mengandalkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin boleh orang lain banyak amal, Pak, tapi karena kesombongannya mengandalkan amal seakan-akan amal itu yang bisa memasukkan ke dalam surga. Saya tidak pernah melakukan riba, saya orang paling bersih di dunia. Jangan-jangan amal yang banyak ia lakukan di dunia nyatanya kosong di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena merasa terhebat daripada yang lain. Makanya orang yang taat, orang yang bertambah ilmu, orang yang bertambah jabatan, orang yang bertambah hartanya, itu potensi untuk sombong. Orang yang sombong, orang yang riya, pada akhirnya di hadapan Allah, amal sebanyak apapun, riyanya akan menjadi penghalang ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ini masih berdosa kepada Allah, tidak tahu kita melakukan ribawi, cuma jangan pernah tidak berharap kepada Allah. Inni mu'tamidun ala fadlillah, sesungguhnya diriku ini hanya mengharapkan, menyandarkan diri kepada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan 'alal a'mal, bukan menyandarkan diri kepada amal. Fa in dakhaltul jannata, apabila saya kelak masuk surga, fa innama huwa bi rahmatillah la bi amali, itu semua karena anugerahnya Allah, bukan karena amalku. Jangan pernah bangga diri kepada amal. Jenengan, kita, saya beramal itu karena agar Allah cinta, agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Itu bukan jalan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemana itu? Artinya saya hanya mengesankan dalam keadaan apapun jangan putus harapan kepada Allah. Riba ini, Pak, la'anallahu akilar riba wa mawkilahu wa katibuhu wa katibahu wa syahidain. Allah akan melaknat kepada orang yang memakan riba, kepada orang yang memberikan riba, kepada orang yang menulis pekerjaan riba, kepada dua saksi orang yang melakukan riba, dilaknat oleh Allah. Tapi walaupun kita melakukan itu, jangan sampai kita putus harapan dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya apapun dosa kita, yang penting jangan sampai lepas iman dan takwa kita. Kadang kan kita keadaannya, karena keadaan, ada orang yang bilang haram mengambil rumah, Pak. Iya kan? Kalau memang toh itu memang dianggap riba, berarti kan keadaan. Kalau tidak, ya kan? Kalau ngikutin yang mengharamkan maksudnya, taruhlah panjenengan mengambil yang mengharamkan karena keadaan, Pak. Karena pada sejatinya mengumpulkan 1 juta itu susah, ya kan? Ternyata anak-anaknya terlantar, ya kan? Artinya bukan melegalitaskan ribanya, tidak. Memang sebenarnya yang paling bagus tidak riba. Tapi kadang keadaan aturan suatu negara, aturan yang ada pada masa itu terkadang tidak bisa lepas, sehingga kadang kita mati gara-gara itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kita sudah tahu bahwa riba yang kita maksud tadi itu adalah saling terima barang dengan benda yang lain tanpa kita ketahui kesamaannya dengan ukuran syariat ketika melaksanakan akad atau mengakhirkan dua saling menerima itu, dua benda yang akan kita terima atau salah satunya kita akhirkan, maka itu disebut dengan potensi riba. Riba ini ada tiga. Riba ini ada tiga karena kalau di dalam kitab Fathul Qoribnya nggak ada, saya ambil di lain. Ada di dalam kitab Taqrirus Sajidah, ada di dalam syarahnya ini Iqna dan di Juri ada. Ada tiga, sebenarnya ada yang mengatakan empat. Apa saja? Yang pertama adalah ribal fadli. Ribal fadli, riba kelebihan ini. Ribal fadli. Apa ribal fadli itu? Al-bai'u ma'a ziyadatil 'iwadaini 'ala al-akhari mislu an tabi'a rubiyyah wahidatan bi rubiyyah wa rubu'i rubiyyah. Menjual beli berserta bertambahnya dua alat penukaran. Jual beli beserta bertambahnya dua alat penukaran atas penukaran yang lain. Jual beli beserta bertambahnya dua alat penukaran atas yang lain, atas penukaran yang lain. Contoh, jenengan ingin menukarkan uang 10.000. Ternyata panjenengan harus mengeluarkan uang 11.000. Ada tambahan enggak, Pak? Ada tambahan berapa? 1.000. Boleh apa tidak? Tidak boleh, itu ribal fadli. Seharusnya kalau tukar menukar tidak ada, kalau di dalam Islam itu harus sepadan. Nanti akan ada apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Ribal fadli ini ada kelebihan di dalam dua transaksi yang satu jenis itu. Seumpamanya beli beras, tukar beras 10 kilo yang putih dengan 10 kilo yang keruh. Ya. Seharusnya kan 10 kilo. Ternyata karena yang satunya bagusan, ini saya kasih 5 kilo, kamu harus 10 kilo. Berarti ada selisih berapa? Ada 5 kilo. Ini riba. Yang tidak riba itu harus sama. Jadi dibahas di belakang. Ini kita kaji tentang ribanya. Namanya ribal fadli. Bagaimana seharusnya? Orang yang butuh 10 kilo beras jelek ini kan kadang mau dibuat makan ayamnya, ya. Terus yang satunya yang butuh beras putih mau dimakan dirinya. Seharusnya dia beli pakai uang, terus satunya beli pakai uang. Berapapun ukurannya, dia mau beli yang 5 kilo seukuran 10 kilo beras jelek, ya monggo, tapi dikonversi dengan uang, bukan beras ketemu beras. Terus yang kedua namanya ribal yadi. Ribal yadi, yadi tangan. Ribal yadi ini adalah al-bay'u mata akhiri qabdil 'iwadaini aw qabdil ahadihima. Ribal yadi adalah jual beli beserta
mengakhirkan menerima dua alat penukaran atau menerima salah satunya. Jadi yang disebut riba yadi ini mengakhirkan dua alat barter tersebut tanpa ada basa-basi, tanpa ada perjanjian, jatuh tempo. Di dalam akadnya itu tanpa ada perjanjian bahwa ini harus bayar sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tahu-tahu pas akad orang tersebut satunya sudah bayar. Umpamanya kita butuh 10 kilo tadi itu, yang satunya butuh 10 kilo, semuanya jagung, 10 kilo jagung ditukar dengan 5 kilo beras. Yang 5 kilo ngasih, yang 10 kilo jagung tidak ngasih. Tahu-tahu ditangguhkan, diakhirkan maksudnya. 5 hari lagi saya bawa ya, saya bawa dulu yang 5 kilo. Itu riba, potensi riba. Kenapa? Karena pada 1 hari, 2 hari, 3 hari ada potensi pertama rusak. Yang kedua walaupun tidak rusak, ada kenaikan dan turunnya jagung tadi itu. Artinya ketika ditukar 10 dengan 5 tadi, jangan-jangan besok ini bukan 10 tapi harus memberikan 15. Iya kan? Sehingga untuk saling menjaga satu sama lain itu riba memfasilitasi untuk kita agar tidak saling sakit hati satu sama lain. Namanya riba yadi. Yang ketiga adalah riba nasai. Riba nasai ini terkenal, disebut dengan, dulu malah disebut dengan riba Abbas. Karena memang pada masa Rasulullah saja mereka itu paman Rasulullah memang melaksanakan praktek ini. Jadi ada orang berhutang seumpamanya. Apa itu riba nisa? Al-bai'u li ajalin, jual beli karena ditangguhkan. Jual beli karena ditangguhkan. Namanya riba nasai. Ada namanya paman Rasulullah itu namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini kalau meminjamkan uang ini akan saya butuhkan pada tanggal sekian umpamanya, pada bulan Desember. Tapi karena ada rentang waktu sehingga harus membayar kelebihan. Kalau di tempat ini kan enggak. Ketika barter harus bayar lebih kan. Kalau ini karena jatuh temponya, walaupun barangnya sama, tapi karena kamu bayarnya 5 bulan lagi, maka kamu harus bayar sekian. Seharusnya bayar sekian, kamu harus bayar sekian. Ada jatuh tempo akad. Maka itu yang menyebabkan nanti potensi terjadinya riba. Dan memang ada yang menyebut ini riba jahiliyah. Malah disebutkan tidak ada riba kecuali ini, kecuali riba nasai ini. Sebenarnya di dalam konteks riba ini ada ayat Al-halallahu al-bai'a wa harrama riba. Boleh jual beli, tapi Allah mengharamkan
riba. Tapi ada ayat adhafan mudha'afan. Sehingga orang-orang berbeda pendapat ketika mengkaji adhafan mudha'afan. Kan harus yang disebut dengan riba harus berlipat kali lipat, harus 2 kali lipat. Sehingga salah satu ulama mengatakan kalau tidak berkelipat-kelipat maka tidak disebut dengan riba. Karena ayatnya seperti itu. Nah, yang tidak setuju dengan itu mengatakan begini, mau berlipat-lipat atau tidak, semua secara keseluruhan kalau ada kelebihan maka disebut dengan riba. Ayo, enggak kebaca nanti ininya, mana baca kitab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riba, adapun riba haramun, yaitu haram. Riba itu hukumnya haram. Di dalam kitabnya yang kita pelajari, riba itu hukumnya haram. Wa innama yakunu, wa innama dan hanya yakunu ada riba fid dahabi wal fiddati, di dalam emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umati dan jenis makanan. Jadi yang hanya masuk kepada riba ini 3: emas, perak, makanan. Artinya apa? Batu bata, semen itu enggak masuk riba, hanya 3. Apa saja yang masuk makanan itu? Apa saja yang bisa kita makan? Yang penting bahan pokok, ketila, ubi, ya, beras, gandum, anggur, atau buah-buahan. Nah, buah-buahan makanan, buah apel, serikaya, ya, buah-buahan kan? Atau biji-bijian, atau obat-obatan. Artinya itu semua emas, perak. Emas dan perak ini sebenarnya adalah emas dan perak ini adalah alat transaksi dulu. Adalah alat uang lah. Jadi yang akan menjadi potensi riba itu alat transaksi. Kalau sekarang uang, mungkin nanti ada penggantinya selain uang yang virtual, Bitcoin, ya, ada kan? E-money, e-jeruk, e-jus. Yang penting itu jadi transaksi mata uang, maka akan menjadi potensi riba. Artinya kalau tidak menjadi alat transaksi, bukan makanan, maka lepas dari potensi riba. Seperti yang kita katakan tadi, semen ketemu semen, walaupun semennya lebih, saya minta 2 semen, kamu 1 semen, tidak jadi ukuran. Karena apa? Di dalam kitab hanya dibatasi emas, perak, atau sebagai alat transaksi, dan juga makanan. Terus, wala yajuzu bai'ud dhahabi bil dhahabi. Tidak boleh, wala yajuzu, tidak boleh, bai'ud dhahabi bil dhahabi, menjual beli emas dengan emas. Emas dengan emas enggak boleh, Pak. Ada boleh nanti, ada. Tapi tidak boleh walal fiddah kadzalika, dan juga perak dengan perak juga sama, tidak boleh. Perak dengan perak, emas dengan emas, baik emas baik perak itu sudah dicetak berupa uang ataupun tidak dicetak. Bolehnya kecuali illa mutamasilan, kecuali saling menyamai atau sepadan. Jadi kalau dia punya 10.000, kita juga mengembalikan 10.000. Kalau lebih, tidak sepadan, tidak sama, ketika kita bertukar barter, dia butuh uang emas kecil, saya punya emas besar seumpamanya, tidak sama nilai emasnya, maka akan terjadi riba. Boleh
boleh bertransaksi emas ketemu emas, perak ketemu perak dengan syarat harus sama. Selain harus sama, nakdan kontan. Nakdan kontan artinya kalau masih dijanjikan nggak kontan besok ya saya bawa ke sini, tidak sah. Artinya nanti masuk kepada riba. Riba apa tadi kalau mengakhirkan? Riba yaddi. Kalau mengakhirkan, tapi kalau menggantungkan, menjatuhkan tempo, kayak kredit itu, nasai, riba nasaiyah. Terus, jadi harus dibayar kontan pada saat itu. Wala yasih wala bai'u mabta'ahu, dan tidak sah, wala dan tidak sah bai'u ma, menjual sesuatu, bai'u ma menjual sesuatu, ibta'ahu yang telah orang lain beli, yang telah orang lain membelinya, hatta yakbidahu, sampai orang yang membeli tadi itu menerima terhadap barang tersebut. Jadi kalau orang lain telah membeli, Pak, nggak boleh panjenengan beli itu. Kalau sudah panjenengan jual, walaupun ada yang nawar lebih besar, nggak boleh dijual, haram hukumnya. Kalau sudah akad, si Pak Ali dengan ini sudah, dengan mantan RW ini sudah akad, bukan mantan ya, alumni RW, akad jual beli. Pak Imam, Pak Tun mau beli, nawarin yang lebih gede. Dah berapa kali? 10 juta, ya 40 juta misalnya. Padahal dia belum nerima, Pak. Belum nerima. Tak saya cari alasan apa, kayak apa, saya butuh karena sakit apa. Nggak boleh. Nggak boleh, alasan apapun nggak boleh. Kecuali dia sudah menerima sama beliau ini, mau dijual kepada siapapun, dijual balik boleh, dijual kepada orang lain juga boleh. Wala yaji wala bai'ul lahmi bil hayawani, dan tidak boleh menjual daging dengan hewan. Lima, daging dengan hewan. Panjenengan punya daging kambing, mau ditukar dengan yang masih hidup, kambing hidup, nggak boleh. Ikan, kalau ikan itu kan daging kan, kalau yang mati itu daging, kalau yang ikannya hidup itu hewan. Ikan mau ditukar karena jenengan punya ikan bandeng yang mati, mau ditukar dengan ikan hiu yang hidup, nggak boleh, nggak boleh. Baik itu ditukar dengan satu jenis atau ditukar dengan lain jenis yang bisa dimakan. Karena memang di dalam riba itu kan hanya yang bisa dimakan. Terus makanan-makanan yang bisa dimakan, terus juga emas dan perak. Ini biar kita tidak salah kaprah. Kadang kan bicara riba, tukar batu ketemu batu lebih banyak karena ada kelebihan, riba itu. Berarti nggak ngaji. Riba itu terbatas. Ada hadis di dalam hadis itu. Terus wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan, boleh menjual emas dengan perak, menjual emas dengan perak, mutafadilan, dengan cara
saling melebihkan, memberikan keuntungan, boleh. Tapi ada syaratnya, Pak. Nak dan harus kontan sebelum dia berpisah. Pada saat itu ketika akad, seumpamanya sudah berjanji karena dia perak mau ditukar dengan emas harus ngasih 5 perak, yang satunya 1 emas umpamanya, sepakat. Berarti 5 sama 1 banding, berarti ada kelebihan berapa? 4 kan? Karena satunya peraknya 5, emasnya 1. Kalau emas sama perak boleh tidak sama, boleh memberikan kelebihan. Tapi kalau emas ketemu emas harus nilainya sama dan harus kontan. Tapi kalau perak ketemu emas boleh. Wa kadzalika, dan begitu juga la yajuz al-mat'umatu, makanan-makanan, begitu juga makanan. Begitu juga makanan, la yajuzu bai'ul jinsi, la yajuzu tidak boleh, bai'ul jinsi minha bai'ul jinsi, yaitu la yajuzu bai'ul jinsi, apa menjual satu jenis, minha dari makanan, dari makmumat, dari makanan tadi itu, bimislihi dengan satu jenis, bimislihi dengan seumpama satu jenis. Tidak boleh membeli menjual makanan satu jenis illa, kecuali. Artinya kalau illa ini kita lakukan artinya boleh. Illa apa? Mutamasilan, saling menyamai, sepadan. Kalau berasnya 10 kilo yang warna merah, maka yang warna putih 10 kilo. Kalau jagungnya 10 kilo yang warna kuning, kalau yang kehitam-hitaman juga 10 kilo. Harus sama ukurannya. Kalau tidak sama, riba. Selain sama, nak dan harus kontan. Pada saat dia transaksi, sebelum dia berpisah harus diselesaikan transaksi, harus satu sama lain menerima barang tersebut. Terus, wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan. Wa yajuzu, dan boleh, wa yajuzu, dan boleh bai'ul jinsi minha, bai'ul jinsi, menjual satu jenis, menjual satu jenis, minha dari makmumat, dari makanan, minha dari makanan, hanya kembali kepada makmumat makanan, biwairihi dengan lainnya jenis, biwairihi dengan lainnya jenis, mutafadilan, dengan saling melebihi, dengan saling melebihkan. Artinya apa? Makanan kalau tidak sama, jeruk ketemu anggur, ya, gandum ketemu beras, gandum ketemu gandum sama beras beda kan? Ya, gandum kan buat roti ya. Artinya kalau beras ketemu jagung beda apa sama, Pak? Beda. Kalau beras bertemu jagung boleh melebihkan. Tadi saya kasih contoh jagung sama beras enggak, Pak? Ya. Kalau beras ketemu beras harus sama dan kontan. Tapi kalau jagung ketemu beras, ini kan tidak sama. Beda jenis tidak? Beda.
Beda apa enggak? Kalau sama? Soalnya kalau sama masuk kepada satu jenis, tidak masuk. Beda enggak jagung sama beras? Kalau beda, boleh melebihkan 1 kilo banding 10 kilo beras, boleh melebihkan kalau tidak satu jenis, tapi dengan syarat nak dan kontan. Nggak boleh dicicil. Dicicil 1 kilo dulu ya, 2 kilo dulu ya, 3 kilo dulu, tidak bisa. Harus bisa ya? Bisa? Belum? Hah? Sekali lagi. Biasanya udah pada lihat jam. Baik. Apabila dari dua penjual dan pembeli ini tidak saling memberikan barang, maka batal transaksi itu. Artinya yang jagung tidak bawa jagung, yang beras tidak bawa beras, yang beli dan yang menjual tidak saling memberi pada saat akad, maka hukum transaksinya batal. Dan kalau diteruskan akan menjadi riba. Atau hanya kasih sebagian, Pak. Hanya sebagian, tidak boleh masuk kepada riba. Wala yajuzu bai'ul gharari, wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul gharari, menjual barang tipuan. Menjual barang tipuan nggak boleh. Seumpama dia punya banyak budak, tuh saya jual budak, saya jual 1 budak saya, padahal tidak ditentukan budak yang mana. Ada 10 budak, ada 10 budak, dia bilang saya beli 1 budak, saya jual 1 budak itu, tapi tidak ditentukan budak yang mana. Atau ada orang bilang yang seperti kemarin kita bahas di dalam kitab buyur, ada burung di atas pohon. Ada burung di atas pohon. Setelah di atas pohon saya jual itu, bagus warnanya, buntutnya panjang. Ya, dah sama kamu saya jual 50.000 lah harga teman, biasanya 1 juta. Tapi karena ada di atas, itu kan tipuan, uror. Kenapa? Selain kalau kita jual beli kan harus nak dan harus terima barang tersebut kan. Ternyata ada di atas, setelah bayar susah dia menangkap. Kenapa? Ternyata yang dijual adalah burung lepas. Nah, ini nanti kita akan mengkaji tentang perlombaan, karena ada yang burung-burung lomba burungnya. Terus bukan hanya lomba burung, lomba 17 Agustus, lomba Muharram. Akan ada yang mana yang haram, yang mana yang boleh. Nanti menjadi ilmu. Setelah ini kan, ini hukum bab buyur. Terus berangkat lagi minggu depan tentang khiyar, tentang akad salam pesanan. Nanti juga akan tentang perlombaan itu. Nah, menjadi penitia harus tahu. Jangan-jangan panjenengan sudah menjadi penitia, sudah ngeluarin duit malah haram yang ada di dalamnya, karena ada sesuatu yang tidak syar'i, tidak mengikuti jejaknya Nabi, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah kayaknya lebih nih, kalau sudah datang ini lebih berarti. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kelebihan waktu, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai lupa tehnya ini. Sudah kebuka. Allah